Halo warga intelektual sekalian. Guys, ternyata Timor Leste itu kerjasama dengan Israel. Dan hasil daripada kerjasama orang-orang Israel dengan orang Timor Leste sangat membuahkan hasil ternyata guys. Wow, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, di bidang apa? Apakah di bidang pertanian? Apakah di bidang industri? Apakah di bidang teknologi? Nah, kalau orang-orang Timor Leste ini bekerja sama dengan orang Israel, apakah Timor Leste itu akan the next negara maju di ASEAN? Nah, ini yang menarik kita bahas ya. Jadi, kalau saya bahas tentang Timor Leste itu, warga Konoha itu biasanya berpikir bahwa Timor Leste itu kumuh, Timor Leste itu tertinggal. No, Anda salah total. Sebelum Indonesia menerapkan MBG, Timor Leste sudah puluhan tahun menerapkan MBG. Ya, ya mungkin banyak yang tidak mengetahui ini. Kemudian pendidikan gratis, ya, kemudian lansia dan lain sebagainya. Ya, kemudian Timor Leste itu lebih toleran daripada Indonesia. Itu menurut data yang ilmiah dari indeks toleransi. Saya tidak ngarang ya. Kemudian di bidang apa lagi kerjasama antara Israel dengan Timor Leste? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, ternyata diam-diam Timor Leste itu sudah kerjasama dengan Israel. Kenapa mereka kerjasama? Apakah dipengaruhi oleh agama? Ya, agama juga mempengaruhi karena Timor Leste itu mayoritas Katolik ya. Dan mereka berpikir orang-orang Israel itu sangat open-minded ya. Kemudian orang Israel itu sangat canggih dalam teknologi gitu ya. Terutama teknologi pertanian. Jadi ternyata ya, orang-orang Israel itu disekolahkan di Israel ternyata guys. Wow, luar biasa. Ya, jadi ada orang Timor Leste yang sekolah di Israel. Wow, gila. Ini sangat luar biasa. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah berdampak gitu? Apakah berbuah hasil? Yes. Jadi sistem pertanian Timor Leste itu sangat luar biasa, maju pesat. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh teknologi Israel, diajari gitu. Kenapa teknologi pertanian Israel itu maju? Apa salah satu buktinya? Buktinya itu yaitu dengan teori tetes. Apa teori tetes? Jadi Israel itu kan daerah gurun ya. Nah, karena di sana banyak gurun, ya, mereka menggunakan otak, berpikir gitu. Gimana caranya menanam tanaman muda gitu ya, atau sayur-sayuran di gurun. Lalu mereka memutar otak gitu ya. Ya, mereka mencari cara. Lalu mereka menerapkan yang namanya teori tetes. Teori tetes ini ya, mereka bikin semacam selang, lalu selang itu dibolongi dan ada tetesannya gitu ya. Makanya Israel itu sekarang sudah hijau guys. Ya, banyak warga Konoha berpikir kalau Timur Tengah itu hijau, maka terjadi kiamat. Tapi nggak kiamat juga tuh kan. Yang kiamat itu orang yang membenci Israel kan. Jadi gini guys, ya, sebenci-bencinya kita dengan Israel ya. Kalau Israel itu bagus ya kita katakan bagus gitu ya. Jadi jangan munafik gitu, jangan goblok. Di Konoha itu banyak banget orang goblok. Saking gobloknya gitu ya. Mereka nggak sadar mereka goblok gitu. Ya, sebenci-bencinya Anda dengan Israel. Kalau teknologinya maju, kenapa enggak ya kan? Jadi Konoha itu munafik sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya diam-diam intelijen Konoha itu bekerja sama dengan intelijen Israel. Yang melatih intelijen Konoha itu Israel. Jadi jangan coba-coba melawan sama Israel. Bukan berarti saya buzzer Israel di sini. Saya bukan buzzer Israel, tapi biar kita pahami gitu ya. Kita tuh munafik gitu. Konoha itu munafik. Kita bekerja sama dengan intelijen Israel yang melatih intelijen Konoha itu Israel. Tapi kita berpikir, Israel itu jahat. Emang kita suci gitu. Kenapa kita membenci Israel gitu? Apakah dipengaruhi oleh kitab suci? Apakah kita suci gitu? Ya, Israel itu penjajah. Emang kita bukan penjajah. Di mata, nggak semuanya tapi ya, di mata sebagian orang Timor Leste, Konoha itu penjajah. Di mata orang Papua, Konoha penjajah. Di mata minoritas, Konoha penjajah. Di mata orang yang sering membubarkan ibadah paksa, ya, yang sering korban daripada persekusi rumah ibadah, Konoha itu penjajah, mayoritas itu penjajah. Jadi penjajahan itu harus dilihat dari berbagai sumber. Jangan kita ngata-ngatain negara lain penjajah, kita juga bisa dikatain penjajah gitu.
Ya kita sering ngata-ngatain Israel itu penjajah, ya kita juga bisa jadi penjajah gitu. Jadi jangan gitu guys ya, jangan sedikit-sedikit yang salah itu negara lain ya, sedikit-sedikit yang salah itu orang lain. Kita nggak pernah introspeksi diri lah gitu ya. Jangan sedikit-sedikit benci Amerika, benci Israel. Kapan majunya coba kita kalau membenci ya kan? Ya. Jadi tidak hanya Timor Leste, Thailand juga sangat maju ya dalam bidang pertanian, bahkan mengalahkan Konoha. Kenapa? Karena mereka belajar dari Israel. Lah, kenapa harus belajar ke Israel? Ya karena mereka punya teknologi, punya pemikiran jenius gitu, punya ide-ide yang jenius. Kenapa mereka punya ide jenius? Karena apa? Ya karena mereka nggak sibuk mengubarkan ibadah orang lain gitu. Mereka sibuk melakukan eksperimen gitu. Sibuk melakukan penelitian-penelitian gitu, bukan sibuk membenci negara lain gitu seperti Konoha gitu. Kita tuh sibuk membenci Israel ya, sedikit-sedikit Israel yang disalahkan gitu ya. Sedikit-sedikit Israel yang dikata-katain nggak boleh seperti itu. Ya sebenci-bencinya kita dengan Israel itu ya kalau teknologinya bagus kita katakan bagus gitu. Buktinya gini, sudah ada jutaan pemuka agama di Konoha yang mendoakan kehancuran Israel. Apakah Israel hancur? Enggak kan? Bahkan Israel itu sudah dikeroyok 10 negara. Apakah hancur? Enggak kan? Jadi jangan sedikit-sedikit membenci Israel, jangan seperti itu ya. Jadi guys ya, ternyata Timor Leste itu sangat luar biasa gitu ya teknologinya, pertaniannya gitu. Makanya di video sebelumnya saya mengatakan bahwa Timor Leste itu sangat ya bisa untuk jadi negara maju. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Banyak kemarin tuh yang ngejekin saya, ngeledekin saya. Oh Timor Leste itu nggak mungkin jadi negara maju. Bisa. Buktinya apa? Buktinya Singapura. Singapura tuh kecil guys negaranya. Timor Leste juga kecil kan. Justru karena kecil mudah dikontrol oleh presidennya. Semakin luas suatu negara, semakin susah dikontrol oleh presiden. Ya kan? Singapura maju karena apa? Karena SDM gitu ya. Kemudian karena wilayahnya strategis gitu ya. Mereka punya sumber daya manusia. Yang paling utama sebenarnya sumber daya manusia. Socrates pernah mengatakan, saya lupa Socrates apa Plato itu ya. Dia pernah mengatakan, yang paling utama itu adalah SDM, bukan SDA. Kalau SDA itu modal untuk jadi negara maju, rata-rata negara maju itu SDA-nya nggak ada kan? Ya, kalau SDA itu modal jadi negara maju, kita udah dari dulu negara maju. Kita punya nikel, ya punya segalanya gitu. Ya, jadi SDM lah yang paling utama. Lalu bagaimana dengan Timor Leste? Apakah Timor Leste SDM-nya bagus? Yes, karena banyak orang Timor Leste sekolah di Israel. Ya jadi itu yang jadi permasalahan. Sementara kita sibuk membenci Israel. Saya bukan buzzer Israel ya. Saya benar-benar netral gitu ya. Saya nggak pengen ada kebencian gitu ya. Kita harus netral. Ya, nggak boleh terlalu membenci suatu negara gitu ya. Sehingga kita kehilangan banyak hal gitu. Bahkan Gus Dur sekalipun mengatakan bahwa Israel itu disalahartikan. Gus Dur loh yang mengatakan seperti itu, bukan saya. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh kamu buzzer Israel, oh kamu Zionis. Ya. Itu kayak anak kecil guys, kayak bocil gitu ya. Pemikiran yang tolol sekali ya. Pemikiran yang goblok ya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan yang nonton video ini pemikirannya jangan goblok gitu ya. Itu namanya goblok pangkat 2. Kemudian selain itu ya, kenapa Timor Leste ini maju pesat dalam pertanian? Karena mereka mau kerjasama gitu. Mereka tidak menjelek-jelekan Israel gitu, ngapain ya? Kerjasama aja, sama siapapun kerjasama. Namun ketika Timor Leste kerjasama dengan Israel, ada banyak tekanan juga gitu, seperti misalnya yang Timor Leste dianggap ya, dugaannya dianggap tidak mendukung Palestina gitu ya. Jadi warga Konoha itu pengennya Timor Leste mendukung Palestina gitu. Tapi kan permasalahannya kita mendukung Palestina itu karena seagama kan, seiman kan. Ya kan? Saya sering menanyakan seperti ini, tapi warga Konoha nggak bisa jawab gitu. Kita membela Palestina itu karena seiman. Coba kalau Palestina itu beragama Buddha misalnya, Konghucu misalnya, agama Hindu, apakah kita peduli? Enggak. No way. Kita nggak peduli. Ya. Jadi karena seiman kita peduli. Jadi kita itu dikit-dikit seiman ya. Kita bicara kemanusiaan seiman. Jadi kita itu dibutakan oleh seiman. Sedikit-sedikit seiman. Memilih pemimpin seiman gitu ya. Kerjasama dengan negara lain seiman. Ada. Kapan majunya coba Konoha? Kalau saya ngomong seperti ini pasti saya nanti akan dikata-katain. Oh, kamu
oh buzzer Israel, kamu berpihak pada Israel, nggak ada urusan, ya. Jadi Israel itu fokusnya untuk kemajuan. Jadi supaya kita jadi negara maju fokus pada SDM ya. Bikin buku ya seperti ini, saya nulis buku guys ya. Sayang banget ya nggak bisa dikirim ke Timor Leste ya. Kalau bisa dikirim saya kirim nih guys ya. Itu beda ya, nggak ada kurir ke sana ya. Nggak bisa kirim ya. Kalau ada yang membutuhkan saya akan kirim ya. Nggak usah dibayar ya. Tetap saya kirim ya. Kenapa saya begitu perhatian dengan Timor Leste? Karena saya melihat Timor Leste ini punya potensi gitu ya. Punya potensi yang sangat besar untuk jadi negara maju. Kalau Timor Leste itu fokus pada SDM terus menerus, itu pasti luar biasa. Akan banyak orang Timor Leste yang cerdas, pinter, ya. Kecerdasan itu kan diasah ya. Modalnya sudah sangat banyak sekali ya, modal untuk mempertajam SDM orang-orang Timor Leste. Mulai dari agama. Agama Kristen itu mengajarkan umatnya untuk cerdas kan. Makanya gereja-gereja Katolik itu selalu ya membangun yang namanya sekolah gitu ya. Sekolah-sekolah Katolik itu luar biasa ya. Sekolah Katolik itu disiplinnya luar biasa. Ya. Saudara saya ada yang sekolah Katolik, luar biasa, disiplinnya gitu ya, kecerdasannya gitu ya, SDM-nya bagus lah gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di sini. Anda yang menyimpulkan. Kemudian berapa tahun lagi Timor Leste akan jadi negara maju? Nggak sampai 100 tahun lah. 20-30 tahun lagi udah kelihatan. Kalau konsisten ya sekarang ya. Jadi teman-teman Timor Leste ya, harus fokus pada SDM ya. Fokus pada pendidikan gitu. Itu dulu yang pertama. Fokus pada pendidikan. Jangan fokus pada SDA. Jangan berkecil hati ya. Kita kan nggak punya sumber daya alam. Itu tuh bukan alasan utama. Ya. Kalau kita perhatikan Korea Selatan tuh nggak punya sumber daya alam, nggak punya sumber daya alam. Cuma punya sumber daya manusia, tapi bisa jadi negara maju kan? Ya kalau ada niat gitu ya, ya kalau sungguh-sungguh gitu. Saya berharap orang-orang Timor Leste yang nonton video ini ya, fokus gitu ya terhadap SDM. Jangan fokus pada SDA. Ya, karena itu lebih penting. Israel juga nggak punya SDA kan, nggak ada minyak kan di Israel kan. Mereka fokus pada otak gitu ya, ini yang paling utama. Kecerdasan itu yang paling utama. Bukan sumber daya alam, bukan mengeruk sumber daya alam, enggak. Fokus pada sumber daya manusia. Ya, saya sangat yakin Timor Leste itu ya bisa jadi negara maju. Walaupun banyak yang ngetawain, bentar lagi Timor Leste bangkrut. Bangkrut dari mana? Bangkrut dari Hong Kong. Kalau sumber daya manusianya bagus ya pasti luar biasa ya. Saya salut dengan orang-orang Timor Leste. Ajarannya bagus gitu ya, mereka nggak pernah mempersekusi masjid gitu ya, bubarin paksa orang lagi ibadah umat muslim misalnya nggak ada gitu. Kemudian bagaimana dengan Konoha ya, kemarin saya bahas tentang kemajuan Timor Leste, warga Konoha banyak yang komentar tuh ya, Cina itu maju ya, walaupun negaranya besar ya, Amerika maju, beda coy. China itu kan bisa dikatakan satu ras ya, kemudian di China itu sekarang ini udah mulai ada agama ya, tapi dulu kan nggak ada agama di China. Bahkan dilarang. Buddha sekalipun, Buddha yang sangat toleran sekalipun, ya itu dilarang guys, di China. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena pemerintah China berpikir agama itu memperbarui pola pikir masyarakatnya, mengontrol pola pikir masyarakatnya. Sehingga China itu lebih fokus pada SDM, fokus pada investor asing gitu ya. Jadi kemajuan China itu ya bagi teman-teman Timor Leste ya, ini sangat penting ya. Untuk memajukan satu negara itu yang pertama SDM, kemudian investor asing. Jangan alergi dengan investor asing. China itu maju karena apa? Karena investor asing. Karena investor-investor seperti Amerika, dari Singapura dan lain sebagainya. Ya kemudian tenaga kerja Amerika siap gitu ya. Tenaga kerja Timor Leste apakah siap atau tidak? Harus siap dong. Jadi tenaga kerja China itu bagus sekali ya. Mereka sangat rajin dalam bekerja, makanya investor-investor suka. Jadi ada faktor penyebabnya ya. Bagaimana dengan Konoha? Saya tidak menjelekkan Konoha di sini ya, disclaimer on ya. Konoha itu bermasalah ya dalam kualitas tenaga kerja. Kita itu ya Konoha itu agak malas ya kalau kerja, kalau saya perhatikan. Makanya warga Konoha ada yang
nyari kerja di Timur Leste ternyata, guys. Ya kalau Konoha itu maju, ngapain pergi ke Timur Leste ya kan? Kita tuh agak bermasalah dalam disiplin bekerja. Ya kita itu ya kalau mau kerja itu ya ngerokok dulu gitu, scroll-scroll dulu, nggak pernah fokus gitu ya. Nggak fokus ya mengerjakan suatu hal. Susah, kita tuh susah fokus ya. Warga Konoha tuh tingkat fokusnya itu cuma 5 menit doang gitu ya. Setelah itu buyar gitu. Itu kalau saya perhatikan. Saya nggak tahu apa alasannya. Ya coba tulis di komentar ya apa alasannya. Kita tuh susah fokus ya. Tenaga kerja di Konoha itu nggak terlalu berkualitas ya. Karena apa? Karena faktor pendidikan. Pendidikan yang amburadul gitu. Ya kita harus mengaku itu. Ya kalau SDM kita bagus ya kita harus sudah jadi negara maju. Kemudian di Konoha itu kan nggak semuanya tapi di Kelmoron ya. Kalau kita kerja kan bawa-bawa agama. Bentar ya, gue ibadah dulu bentar ya. Ya 5 kali sehari gitu atau 4 kali sehari gitu. Jadi investor nggak suka. Ya, saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang ya. Tapi investor nggak suka seperti itu. Ya ngapain gitu? Ngapain? Ya investor tuh nggak ngegaji kita melakukan ritual ibadah. Sehingga apa? Sehingga investor lebih suka Vietnam, lebih suka China, karena mereka nggak ada alasan, bentar ya, gue mau ibadah dulu, ya nggak ada. Kalau misalnya mengatakan, oh cuma sebentar doang, investor jeli, mau sedetik, 2 detik, itu sangat berharga bagi mereka. Itu kan prinsip investor asing. Jadi bagi teman-teman Timor Leste, semoga Anda memahami apa yang saya katakan ya. Oke guys ya, ya kalau saya ada waktu, saya akan berlibur ke Timor Leste. Kemarin ada yang nawarin, ya kalau datang ke sini nanti saya kasih penginapan separuh harga gitu, boleh lah. Gitu. Ya, terima kasih ya. Saya juga nggak tega gitu ya, nggak tega ya. Pasti saya menyiapkan duit lah kalau untuk liburannya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.